Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama sebelumnya saya ucapkan terima kasih dan selamat datang kepada saudara dan saudari di ruangan layanan bimbingan konseling kelompok ini. Jadi sebelum kita mulai, kita berikutnya marilah kita membacakan basmalah untuk rasa syukur kita kepada Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, sebelum saya menjelaskan bagaimana latar belakang ruang lingkup bimbingan konseling kelompok ini, saya ingin bertanya kepada saudara-saudari, apakah sebelum ini, apakah sudah pernah layanan bimbingan konseling selain bimbingan konseling yang pada saat ini? Belum pernah, Pak. Baik. Pertama saya menjelaskan latar belakang pentingnya bimbingan konseling kelompok. Yang pertama itu jenis layanan bimbingan konseling dengan memanfaatkan atau manfaatnya. Oke. Yang pertama pengertiannya itu bimbingan konseling adalah salah satu layanan yang ada dalam bimbingan konseling yang memanfaatkan dinamika kelompok. Tentunya yang namanya juga ya kelompok harus berdinamika, bergerak terus satu sama yang lain. Dinamika kelompok ini adalah suasana yang hidup, yang bergerak, yang berkembang, yang ditandai adanya interaksi dan komunikasi antara anggota kelompok. Menjelaskan yang pertama tadi sudah saya jelaskan pengertian dinamika kelompok. Jadi menjelaskan tujuannya itu tujuan konseling kelompok ini pengembangan aspek pribadi. Yang kedua, menyelesaikan permasalahan anggota kelompok, itu permasalahan kita yang ada di sini. Yang selanjutnya itu menjelaskan tentang asas-asas. Yang pertama, asas kerahasiaan. Tentunya dalam komitmen ini bahwa seluruh permasalahan yang diungkapkan dalam forum ini, forum diskusi atau forum konseling kelompok ini wajib dirahasiakan oleh setiap anggota kelompok, baik itu dari saya. Artinya apa? Seluruh permasalahan yang dibicarakan dalam konseling kelompok ini hanya anggota kelompok saja yang tahu dan tidak diketahui orang lain yang berada di luar. Seandainya ada kawan kita di luar, itu tidak berat untuk kita bicarakan, cukup hanya di sini saja dengan komitmen yang kita buat nanti ya. Yang kedua, keterbukaan. Tentunya dengan ide, gagasan boleh diungkapkan secara terbuka. Bagaimana seorang individu tidak terbuka dengan masalahnya, bagaimana kita menyelesaikan permasalahan tersebut. Yang ketiga, kesukarelaan, mau menyampaikan pendapat, ide, gagasan, dan seterusnya. Yang selanjutnya, kenormatifan. Asas ini sesuai dengan norma yang berlaku atau yang kita kenal dengan nilai-nilai. Baik, untuk selanjutnya kita mengenalkan perkenalannya. Tentunya sebelumnya sudah saling mengenal ini? Belum. Tentunya saya terlebih dahulu untuk memperkenalkan diri kepada saudara dan saudari. Perkenalkan, nama saya Zaitun Salim Marbun, alamat di Kompleks Lingkungan Baru, hobi olahraga. Jadi dari nanti kiri kanan. Ya, Silakan. terima kasih pada kelompok. Perkenalkan semuanya, nama saya Zulfandi, alamat saya di Kaya Ombud, Sanabuan, Padang Selingkuhan. Hobi saya itu main game. Langsung saja perkenalkan, nama saya Nur Aziza, alamat Palopat Tujuan Jalan di Pura 2. Hobi saya memasak. Sebelah kanan saya. Perkenalkan, nama saya Melinda Yuni, alamat saya Balimbing, Kecamatan Natal, Kabupaten Bandar Natal. Hobi saya membaca. Silakan saya. Baik, terima kasih banyak. Perkenalkan, nama saya Jenitula Sanarahat, alamat Gaya Bangun Palutan. Hobi saya membaca kata-kata ataupun kata-kata mutiara yang unik. Oke, semua sudah saling mengenal namanya, mulai dari saudara Juli hingga saudari Jamiah tadi. Baik, sebelum demikian akraban kita antar sesama atau dengan dimulainya perkenalan ini, kita membuat suatu game ya.
menarik atau tidak menariknya nanti itu bisa kita rasakan, oke? Baik Pak. Gamenya gimana dulu? Saya rasa dari Bapak aja. Coba. Jadi kita gamenya mulai, contohnya ibarat saya bilang hidung, tapi yang kalian perhatikan saya memegang telinga. Paham? Oh, berarti kita mengikuti apa yang Bapak lakukan, bukan Iya. apa yang Bapak bilang gitu. Iya, mengikuti apa yang saya bilang. Oh, tapi saya ikuti apa yang Bapak Apa yang Iya. dipegang itu jangan. Iya. Oke, paham Pak. Bisa kita mulai? Bisa Pak. Jadi sebelumnya waktu kita terbatas ya, karena saya juga ada urusan di luar lagi. Oh iya Pak, iya Pak. Baik, untuk memulai, sudah siap semua? Siap Pak. Ya. Rambut yang terlambat kena hukuman atau gimana ini? Kocak. Jangan itu Pak. Oh, ini dong ya. Oh, maaf. Tidak apa Pak. Ya berkonek. Ya Allah. Aduh Bapak kira sekali Bapak. Kayaknya kita sudah pulang. Itu sedap ya. Oke, 2 kali lagi ya. Apa lagi ya Pak? Mata, hidung. Oh, saya rasa sudah cukup. Terima kasih. Baik, untuk selanjutnya, saya ingin menjelaskan bagaimana itu cara konseling kelompok. Yang pertama, posisi kita itu duduk ya, melingkar ataupun latar U. Ya, jadi kita ini latar U ya. Letter U Pak. Letter. Iya, letter U. Kalau kau bahasa kami latar. Latar. Kira Iya, latar ya. Iya, latar. Ya. Jadi nanti sebelum ke tahap selanjutnya, saya ingin bertanya kepada kita semua, saudara dan saudari, apakah siap untuk melaksanakan konseling kelompok ini? Siap Pak. Bagaimana dengan suasana hatinya? Apakah ceria, sedih, atau Saya bermasalah Pak. bermasalah? Oke. Jadi mudah-mudahan masalah siap dari sini masalahnya terselesaikan. Amin. Jadi sesuai dengan asas-asas tadi, saya memberikan komitmen kepada kita yang berupa sebuah ikrar atau janji. Nah, jadi saya nanti mempraktekkan terlebih dahulu, saudara dan saudari mengikutinya. Jadi saya mulai ya. Saya berjanji dengan ini menyatakan bahwa sanggup. Satu kata Pak nggak bisa Oh, mengucapkan nggak bisa. satu kalimat. Atau langsung saja nih? Saya Langsung saja. Iya, kami mengikuti Bapak. Oh ya. Kita mulai ya. Iya. baik Pak. Saya berjanji Saya berjanji dengan ini dengan ini menyatakan menyatakan bahwa saya bahwa saya sanggup sanggup dan bersedia menerima menyimpan, memelihara, menjaga, dan merahasiakan semua data dan keterangan baik dari saya atau dari teman kelompok juga. atau dari teman kelompok juga. Nah, jadi saudara dan saudari tadi sudah menyampaikan secara lisannya. Ikrar, semoga komitmen kita ini terjalin dengan solid, tidak ada yang terumbar di luar sana, cukup hanya di sini saja. Baik, untuk selanjutnya kegiatan kita pada intinya menjelaskan tadi saudara-saudari, suasana hatinya ada mempunyai masalah ya. Iya Pak. Yang pertama itu saya jelaskan
kita menyelesaikan satu permasalahan saja. Karena keterbatasan waktu kita pada hari ini, ya mohon maaf terlebih dahulu, walaupun kita kelompok, saya menyelesaikan permasalahan hanya satu. Akan tetapi dengan kawan-kawan kelompok kita yang nanti bisa membantu dari menyelesaikan permasalahan yang dialami oleh saudara kita yang punya masalah tadi. Jadi yang hari ini untuk mengembangkan permasalahannya Saya Pak, oh kalau boleh saya. ya silakan. Terlebih dahulu masalah apa yang saudara rasakan? Sebenarnya Pak, saya itu stres dan frustasi Pak sama kehidupan saya. Juga saya juga kan mahasiswa. Saya itu pusing Pak, tidak fokus sama tugas pokok saya sebagai mahasiswa Pak. Saya rasa semenjak saya jadi mahasiswa, saya berantakan hidup saya dan tidak teratur. Juga saya semester 5 ini sudah tidak semangat lagi untuk mengerjakan tugas. Saya bingung sama diri saya Pak. Saya bingung dan juga tidak tahu cara. Sebenarnya Pak, masalah saya itu akhir-akhir ini stres dan frustasi Pak. Saya juga ibu-ibu sekalian, kawan-kawan sekalian, saya akhir-akhir ini hidup saya rasanya berantakan Pak. Saya juga sekarang saya mahasiswa, saya itu gak bisa fokus Pak sama tugas-tugas kewajiban saya. Bahkan untuk aktivitas keseharian pun dari bangun pagi sampai tidur lagi saya tidak teratur Pak. Hidup saya itu rasanya saya bingung untuk fokus dengan pekerjaan saya sebagai mahasiswa, dan karena itu saya selalu menyalahi diri saya sendiri. Saya stres dan saya frustasi Pak. Semua tugas saya juga semuanya nggak terkontrol lagi Pak. Semuanya tidak terselesaikan dengan baik Pak. Makanya saya datang ke konseling kelompok ini. Saya ingin berbagi cerita, juga ingin mengetahui apa sih solusi yang tepat bagi saya. Saya ingin fokus, saya ingin benar-benar berubah untuk tidak lagi dalam kondisi yang tidak jelas seperti ini Pak. Itu aja. Bagaimana rasanya Pak solusinya? Oh, seperti itu. Jadi Anda ini berarti mengalami stres ya. Anda ini sebagai mahasiswa. Jadi penyebab masalah Anda ini karena banyak tugas kah atau hal yang lain? Saya stres ya, benar. Saya stres karena banyak tugas yang tidak terselesaikan dengan rapi. Tapi itu juga masalah saya Pak. Saya sebenarnya tidak banyak tugas Pak, tapi saya selalu menunda-nunda Pak. Saya selalu, karena hobi saya main game, saya tuh rasanya menganggap enteng. Dan saya sebenarnya Pak bisa dalam satu hari itu 12 jam saya main game dan saya berbaur, tidak fokus Pak dengan pekerjaan saya sebagai mahasiswa Pak. Saya bingung Pak. Makanya saya stres. Ya, berarti Anda ini kebanyakan main game ya. Iya Pak. Jadi sebelumnya ada yang ingin sampaikan kepada saudara yang silakan. Baik, terima kasih kepada pemimpin kelompok yang telah menunjuk saya. Di sini saya ingin memberikan masukan ataupun pendapat ya mengenai masalah dari saudara Jul tadi ya. Itu saudara Jul terlalu sering ya 12 jam main game. Sebenarnya main game terlalu lama itu tidak bagus ya, apalagi dari kesehatan, kayak kesehatan mata kita, kesehatan tubuh kita, itu tidak baik. Kemudian masalah tadi stres untuk mengerjakan tugas, ya kan salah saudara Jul sendiri menunda-nunda waktu dalam hal mengerjakan tugasnya. Nah, jadi saran dari saya
sebaiknya saudara Jul membuat schedule ataupun jadwal keseharian, daily activity ya kalau bahasa Inggrisnya. Jadi schedule dari bangun tidur sampai mau tidur kembali itu tersusun secara rapi. Apa-apa saja kegiatan yang mau kita lakukan di satu hari itu jadi kita tersusun rapi. Kayak misalnya bangun tidur kan sholat subuh, habis sholat subuh kita mandi, habis mandi kita makan, terus kita berangkat ke kampus, pulang ke kampus kita ada kegiatan contohnya kerjakan tugas. Jadi kegiatan satu hari itu full dengan rencana yang kita buat dari pagi, dari bangun tidur sampai mau tidur lagi. Jadi itu saja saya kembalikan kepada pemimpin kelompok. Berarti menurut saudari membuat perencanaan Iya, schedule di setiap harinya itu apa aja. Ya, untuk saudari yang lain. Baik, terima kasih banyak kepada pemimpin kelompok. Di sini saya hanya menambah sedikit. Pertama tadi yang dikasih tahu saudari Jiza itu membuat schedule kita. Nah, sekarang saya tanya kepada saudara Jul, apakah saudara Jul mempunyai teman yang memang betul-betul hanya main game saja, atau ada teman saudara Jul tapi saudara Jul nggak mau mendekati mereka gitu? Sebenarnya juga saya main game karena juga teman-teman saya di kos main game juga. Jadinya faktor lingkungan. untuk membuat schedule yang dibilang sama Kak Anja nggak sempat. Jadi seperti ini ya. Oh begini saudara. Dikarenakan saudara mempunyai ataupun memiliki teman di dalam posisi juga hobinya main game. Nah, tadi kan sudah dikatakan saudari Jiza coba buat schedule. Nah, dan coba saudara Jul berbaur sama teman-teman yang semangatnya tinggi. Misalnya yang semangatnya ke kampus, yang mengerjakan tugas yang kalau misalnya ada tugas dikerjakan. Tapi ini kan saudara kan jadinya jadi berantakan semua ya pekerjaannya, gara-gara bercampur semua di situ, gara-gara main game juga. Nah itu juga HP, coba buat jadwalnya juga. Kalau misalnya di hari santai baru pegang HP. Misalnya kalau ada hal-hal tertib baru buka HP, dicoba dulu gitu kan saudara. Mungkin itu saja saya kembalikan kepada pemimpin kelompok. Untuk saudari, silakan. Baik, sebelumnya saya mengucapkan terima kasih banyak kepada pemimpin kelompok berdasarkan kasus yang saudara sampaikan tadi. Jadi gini, lebih baik saudara itu membatasi bermain game gitu ya, karena Anda sudah tahu bahwa Anda itu semester 5 kan, yang mana semester 5 ini bukanlah semester yang awal, namun itu semester akhir. Nah nanti belum lagi saudara itu masuk ke dunia skripsian kan gitu. Jadi untuk tadi kan saudara mengatakan saya nggak sempat menulis schedule gitu karena teman-teman saya kan, kita ingin diri kita itu lebih baik. Jadi kita tidak boleh terpengaruh oleh lingkungan kita, yang mana di dalam hidup peran utama itu adalah kita sendiri. Ya saudara perlahan berusaha membuat schedule sesuai dengan baiknya aktivitas dari bangun tidur sampai malam gitu. Terus saya menyarankan kepada saudara agar mengikuti organisasi, yang mana organisasi ini akan membuat waktu Anda yang luang itu akan lebih bermanfaat lagi. Cobalah masuk ke dunia organisasi. Mungkin cukup sekian saya kembali kepada. Jadi dapat saya amati tadi bahwasanya permasalahan saudara ini bisa dikatakan dengan faktor lingkungan ya, faktor kawan. Mungkin dimana kita berbaur ya, banyak atau sedikitnya itu kita harus mengikuti bagaimana kegiatan kawan dekat kita, baik itu tetangga maupun sekelompok yang akan kita dekati. Jadi untuk apa tadi saran dari kawan-kawan sekalian, tentunya yang pertama itu membuat manajemen waktu. Ya itu betul saudara, ini juga termasuk untuk solusi untuk mencegah kalau tidak bisa untuk diroba secara maksimal, setidaknya ini bisa mengurangi perlahan-lahan. Awalnya dari keterpaksaan,
baru terbiasa terus menjadi kebutuhan. Memang manajemen waktu ini sangat perlu dalam kehidupan sehari-hari. Seperti yang katakan oleh saudari Nur Ajia tadi, kawan kita, mulai dari kita bangun tidur hingga tidur kembali, itu perlu. Seperti Anda juga mahasiswa, seperti Anda juga mungkin Sabtu Minggu libur ya, Sabtu Minggu libur, berkaitan juga dengan katakan oleh saudari Jamia tadi. Di waktu libur, disitulah manfaatkan main game Anda. Jikalau memang tugas tidak ada, ya. Jadi kalau tugas ada, di situ manfaatkan waktu Anda. Jikalau malam juga. Andaikan Anda ini atau saudara masuk kuliah di shift pagi saja, mungkin bisa Anda manfaatkan waktu Anda di siang sampai malam. Anda tidak perlu begadang. Jadi untuk selanjutnya tadi yang dibilang oleh saudari Merina, sebagai mahasiswa ya tentunya untuk mengembangkan potensi diri itu, untuk mencegah juga Anda bermain game 12 jam tadi ya, untuk menghindari itu juga Anda ini bisa gabung ke organisasi. Bagaimana lah kebiasaan yang lama itu bisa merubah kebiasaan yang baru. Jadi semua itu bisa dikatakan dengan solusi. Jadi dapat saya simpulkan untuk solusi yang baik itu sudah dibilang oleh saudara kita tadi, kawan-kawan kita. Yang pertama itu manajemen waktu. Kita mengatur waktu mulai dari kita bangun tidur sampai tidur lagi. Seperti itu juga dengan sholat, makan, dan apapun yang kita lakukan setiap harinya. Dan untuk saudari Jamia juga itu sangat betul juga. Dia terfokus pada untuk jadwal kuliah kita. Semua sebenarnya itu bersangkutan dengan masalah kehidupan. Apalagi masalah saudara juga suka mengulur-ulur waktu, itu sangat memboroskan waktu ya. Tentunya seperti kita juga sholat, nggak mungkinlah sudah tiba waktunya sholat, lain hal dengan kegiatan ada yang penting memang. Jadi saya rasa bagaimana dengan saudara Jul, apakah dapat solusi dalam menyelesaikan permasalahan Anda? Saya terima kasih kepada teman-teman sekalian. Saya sangat bangga sekali juga bisa ikut dalam posting kelompok ini. Saya bisa mencurahkan isi hati saya dan juga saya bisa mendapat solusi dari kawan-kawan sekalian. Memang betul saya terlalu berlebihan dalam main game dan juga tidak ada namanya rencana schedule maupun teman yang mendukung ataupun organisasi yang bisa saya ikuti. Saya terima kasih sekali juga atas kesimpulan PK yang telah memberikan solusi. Saya rasa saya cukup reda kegelisahan saya, stres saya, frustasi saya. Saya terima kasih untuk kelompok. Jadi apa yang kita bahas sekarang itu tidak berlaku hanya kepada saudara itu saja. Akan tetapi ini bersangkut kepada kehidupan kita sebagai makhluk sosial. Jadi jadikan pelajaran untuk permasalahan ini. Sudah kita dengar, sudah kita berikan solusi. Bagaimanalah cara kita agar permasalahan ini tidak terulang lagi. Nah, seperti itu. Jadi saya harap dengan komitmen yang pertama tadi melalui asas tadi, melalui perjanjian kita tadi, terutama saya harap permasalahan yang ada di sini jangan sampai ada di luar. Itu sudah ikatan janji yang kita sepakati tadi, ya. Saya rasa waktu kita sudah cukup ya. Mohon maaf apabila kalau memang terlalu cepat atau terlalu lama, mungkin kita bisa mengambil kegiatan untuk tahap selanjutnya. Kira-kira kapan misalnya?
Seminggu ya. Minggu depan ya, dengan hari yang sama, dengan jam yang sama. Iya Pak. Baik Pak. Jadi terima kasih atas kunjungannya. Saya berterima kasih dan mohon maaf atas segala kesalahan dan ketidakenaan dalam ucapan, tingkah laku dan perbuatan. Jadi untuk mengakhiri kita salam-salam. Ya. Jadi kita akhiri dengan mengucapkan alhamdulillah. Alhamdulillah.